Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada Ramadan tahun kali ini kita bisa belajar bersama-sama, dan alhamdulillah insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengaji kitab Qatrul Ghais. Kitab ini judulnya Qatrul Ghais. Sebelum itu mari kita bacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu kepada para muallif. La hadratin nabil mustafa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwani bil anbiya al muslimin syuhada sholihin thumma ila wa nahrusul hadrati syekh Abdullah As-Samarqandi wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa usulina wa usulim wa furu'ina wa furu'ilm wa usulina wa usulim wa masyayikhina wa masyayikhim lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya wal mu'minin amin. Alhamdulillah, dengan bacaan Fatihah tadi semoga kita mendapatkan keberkahan dari kitab ini dan mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan yang mulia ini. Baik, teman-teman semua, sahabat-sahabatnya semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini agenda ngaji bersama ini terselenggara atas kerjasama dan kerja keras dari sahabat-sahabat komisariat dari Komisariat PMI Komisariat Jurisiwo IN Metro Lampung. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang setelah berupaya keras untuk mengupayakan kegiatan ini bisa terlaksana. Kegiatan ini insya Allah akan kita selenggarakan setiap habis tarawih, kurang lebih sekitar pukul 20.30 atau 20.45 ya. Kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan belajar kitab tentang Qatrul Ghais. Kitab ini kitab yang topiknya sebetulnya ini topik tentang ilmu tauhid. Baik, kitab ini judulnya adalah Qatrul Ghais fi syarhi masail Ibnu Laits lil alim al-allamah al-habr al-bahr al-fahama asy-syekh Muhammad Nawawi al-Jawi nafa'allahu bihi lil muslimin amin. Wa bihamishi masail abilat al-madhkurah. Kitab ini ditulis, kalau kita lihat kitab ini ada 2 bagian. Jadi kalau yang versi cetakan dari Karya Putra Semarang ini ada 2 bagian. Kalau yang versi yang saya tadi di share di grup WA itu ada 2, di atas sama di bawah ya. Kalau ini kanan dan kiri. Kalau yang di bagian samping kiri itu adalah Masail Abu Lais As-Samarqandi. Kemudian yang di bagian tengah ini, jadi ada 2. Yang bagian ini adalah matannya dari Masail Abu Lais. Yang bagian tengah ini adalah syarahnya. Bagian pinggir ini ditulis oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Kemudian yang bagian tengah ini ditulis oleh Imam Muhammad Nawawi ya, Al-Bantani, Banten. Baik, kitab ini ditulis oleh yang bagian pinggir ini oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Siapa beliau? Siapa Imam Abu Lais As-Samarqandi? Imam Abu Lais As-Samarqandi ini adalah seorang ulama besar. Beliau lahir pada tahun 301 Hijriah atau kurang lebih tahun 944 Masehi. Jadi kalau sekarang tahun 2020, kurang lebih beliau hidup sekitar 1100 tahun yang lalu. Jadi kitab ini adalah kitab yang ditulis 1100 tahun yang lalu, lebih dari 1 milenium ya. Kemudian beliau wafat tahun 983 Masehi atau pada bulan Jumadil Akhir tahun 393 Hijriah. Nah, beliau lahir dan hidup di As-Samarqandi sesuai dengan nama yang disematkan kepadanya, As-Samarqandi atau dari Samarkan. Nah, dari Samarkan ini sebuah kota besar yang menjadi salah satu pusat keilmuan di sekarang masuk wilayah Uzbekistan. Nah, di Uzbekistan sendiri kita tahu ada banyak ulama besar di sana. Ada misalkan Imam Turmudi dari kota Tirmiz atau ada Imam Bukhari dari kota Bukhara. Nah, Imam Abu Lais ini menarik. Beliau adalah seorang al-faqih, orang yang ahli ilmu.
dan beliau al-faqih itu artinya orang basicnya adalah keilmuan ilmu fikih, kemudian beliau juga memiliki basic keilmuan dalam bidang ilmu tauhid dan seterusnya, juga tafsir ya, bahkan beliau juga menulis ilmu tafsir. Kemudian beliau juga menulis buku-buku atau kitab-kitab dalam bidang ilmu tasawuf. Yang paling populer dalam kitab ilmu tasawuf adalah judulnya Tanbihul Ghafilin. Ini kitab ini sering dikaji juga di pesantren. Kitabnya agak tebal, 2 jilid. Kemudian beliau juga menulis tafsir yang terkenal namanya Bahrul Ulum. Nah, tafsir ini dikenal juga sebagai tafsir As-Samarqandi yang berjilid-jilid juga. Ini juga dikaji di beberapa pesantren. Sering disebut juga sebagai tafsir As-Samarqandi. Nah, yang menarik adalah Syekh Abu Las As-Samarqandi ini, beliau nama lengkapnya adalah Imam Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi. Beliau dari mazhab Hanafi ya, seperti yang kita tahu di bagian daerah Khurasan dan sekitarnya itu adalah mayoritas menganut mazhab Hanafi ya. Kemudian beliau mendapatkan gelar Al-Faqih. Nah, gelar Al-Faqih ini menarik. Gelar Al-Faqih ini atau yang pakar ilmu fikih ya, yang menyematkan gelar ini bukan sembarangan orang, bukan gurunya, bukan masyarakatnya, ya, bukan muridnya, tetapi yang menyematkan gelar Al-Faqih ini Rasulullah. Lah kok bisa? Ceritanya begini. Suatu ketika Imam Abu Las As-Samarqandi itu suatu ketika Imam Abu Las As-Samarqandi beliau mengarang kitab Tanbihul Ghafilin dan Bahrul Ulum. Nah, kitab Tanbihul Ghafilin itu kemudian setelah dikarang beliau membawa ke Raudhah, ke makam Rasulullah. Kemudian di makam itu di makam tersebut Imam Abu Lais meletakkan kitab Tanbihul Ghafilin itu kemudian di atas tangan begini. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasul, ini adalah karyaku." Kemudian beliau seperti setengah tertidur. Tidur gitu kan, setengah tertidur. Kemudian setelah kayak setengah ngantuk gitu, setengah tertidur, kemudian kitab tersebut diambil oleh Rasul, kemudian dibaca-baca oleh Rasul, ditimang-timang gitu kan. Kemudian Rasul bersabda, "Kitab ini bagus ya Al-Faqih ya. Wahai Al-Faqih, kitab ini bagus. Wahai orang yang paham ilmu fikih, Al-Faqih, kitab ini bagus." Kemudian Rasul meletakkan kitab itu di tempat yang agak jauh sebelah sana. Nah, ketika sadar Imam Abu Lais itu kemudian melihat, loh ternyata kitabnya ada di pojok sana itu kan. Baru tadi dia pegang. Nah, dia kemudian menggunakan gelar Al-Faqih ini yang merupakan tafaul ya, dari gelar yang disematkan oleh Rasulullah SAW. Itu cerita tentang Imam Abu Lais As-Samarqandi. Kemudian yang bagian tengah ini ditulis oleh, merupakan syarah atau penjelas dari kitab yang pinggir tadi itu. Yang tengah ini ditulis oleh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, seorang ulama yang sangat luar biasa sekali dari Tanara, Banten, yang beliau menjadi salah satu ulama besar Timur Tengah di Arab Saudi saat itu ya, sebelum ada Arab Saudi. Nah, ada banyak buku yang sudah mengulas, misalkan buku ini tentang 5 ulama dari pesantren ini salah satunya tentang riwayat Imam Nawawi Al-Bantani. Diceritakan di sini bahwa Imam Nawawi Al-Bantani itu mempunyai banyak sekali kitab. Ada yang menyatakan sekitar 50, ada yang menyatakan 70, bahkan catatan terakhir ada yang mencapai 100 lebih kitab. Dan kitab-kitab beliau itu sangat populer dikaji. Karakteristik khas dari Imam Nawawi Al-Bantani adalah ketika beliau menulis kitab, wawasannya sangat luas. Jadi ketika membahas tentang fikih itu juga langsung bersinggungan dengan bab-bab yang lain. Ketika membahas tentang fikih bersinggungan dengan usuluddin, ketika membahas usuluddin bersinggungan dengan fikih, bersinggungan dengan tasawuf. Jadi multidisiplin. Beliau adalah orang yang multidisiplin, multi keilmuan, dan pembahasannya cukup komprehensif. Tapi bahasa yang beliau gunakan itu bahasanya sangat sederhana sehingga mudah dipahami. Maka jangan heran kalau di pesantren banyak sekali kitab-kitab karya Mbah Nawawi Banten yang dikaji, karena kitabnya meskipun kecil tapi padat. Seperti kitab ini misalnya, Fathul Ghas ini kitabnya kecil, ini hanya 12 halaman, nggak banyak, cuma 12 halaman, satu kurasan saja ini.
12 halaman, tetapi pembahasannya sangat padat sekali. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Kitab ini berjudul Qatrul Ghais. Apa makna Qatrul Ghais? Qatrul Ghais, qatrun itu artinya tetesan. Jadi kalau tetes itu air yang menetes itu namanya qatrun. Kalau al-ghais itu artinya hujan. Jadi kalau qatrul ghais artinya tetesan hujan. Nah, dalam bahasa Arab kita memiliki beberapa kata yang merujuk pada makna hujan. Misalnya ada kata al-ghais, ada kata mator. Mal farqu bainal ghais wal mator? Lalu apa beda antara al-ghais sama mator? Nah, bedanya begini. Kalau al-mator itu artinya hujan. Jadi al-ma' an-nazil minas sama' ilal ard. Semua air yang turun dari langit ke bumi itu disebut sebagai mator atau hujan. Apapun kondisinya, dalam kondisi tenang ataukah penuh dengan ribut, ya, ataukah itu mengerikan, ataukah itu menyenangkan, ataukah itu menghanyutkan, meneduhkan atau menakutkan. Nah, itu semuanya disebut sebagai mator. Nah, sedangkan ghais adalah air hujan yang turun, ya, yang meneduhkan, yang menyejukkan, ya, yang meneduhkan, yang menyejukkan, yang tidak menakutkan, memberikan ketenangan, gitu kan. Jadi kalau apa namanya, yang nyaman lah, yang memberikan nikmat itu kan. Ya, yang tidak hanya kemudian mengingatkan mantan atau apa ya, bukan. Nah, itu air yang air hujan yang jernih, yang menyejukkan, itu namanya ghais, ya, jamaknya aghyas, ya. Qatrul ghais, tetes hujan. Baik. Kemudian apa topik pembahasan dalam kitab ini? Topik pembahasan ini memuat ada sekitar berapa ya? Ada kurang lebih 60 permasalahan. Jadi topik pembahasan fan keilmuan ini adalah keilmuan tauhid atau ilmu kalam, ya, dari akidah Islam Asy'ariyah, ya, yang kita pedomani sebagai bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di sini ada 60 masalah, ya. Ini kitabnya terdiri dari pertanyaan dan jawaban, soal jawab. Itu ada kurang lebih 60 permasalahan dari pokok-pokok kajian keislaman. Nah, sebetulnya kitab ini sangat dasar sekali, ya, sangat dasar sekali. Tapi karena memang kitab ini dasar, maka sangat penting sekali untuk kita kaji sebelum kita melangkah pada kitab-kitab yang lebih besar dalam bidang keilmuan ini. Oke. Itu sedikit pengantar tentang kitab ini, ya, tentang Qatrul Ghais. Nah, saya sendiri mengkaji kitab Qatrul Ghais ini belajar dulu di Pondok Pesantren Sirajuddin di Brabuta Harjo Grobogan. Kemudian beberapa waktu saya juga sempat turut mengkaji kitab ini juga di Pondok Pesantren Ali Masuk di Yogyakarta. Kelihatan itu loh. Aku nggak kelihatan. Wih, ngaji juga ya. Ayo sini, bentar. Sini ya. Gak ketok. Iya ketok. Dadah, gitu. Ya. Ya, dah. Ya, yang ngaji nomor ya. Siap gerak. Pintar. Ngaji ya, ikra ya. Nanti ikra ya. Siap gerak. Sip. Baik. Kembali ke laptop. Iklannya sudah pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Mas'alatun idza qila laka mal imanu fal jawabu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, teknis pembelajarannya nanti begini. Saya akan membacakan, kemudian penggal-penggal gitu ya, per kata-kata, kemudian nanti dari masing-masing kata itu saya terjemahkan menggunakan makna ala pesantren, ya, makna gandul. Kemudian nanti saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia sehingga bisa lebih dimengerti oleh audiens yang lebih luas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani zat kang maha welas ase ing dalam donya lan akhirat,
Ar-Rahim itu kang welas asih ing dalam akhirat belaka. Alhamdulillah tes kabehane puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang ngerani alam kabeh. Wal aqibatu utawi ganjaran kang apik iku lil muttaqin keduwe wong-wong kang padha bertakwa. Wassalatu utawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase bendera kita Sayyid Muhammadin hiya Nabi Muhammad wa ali lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabi lan para sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, dan semua pahala yang baik untuk orang yang bertakwa. Salawat serta salam terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Nah, itu makna umumnya. Sekarang kita buka stupas makna masing-masing kata. Bismillah dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah dengan menyebut asma Allah. Kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, ini kalimat ini kalimat yang nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena tiba-tiba ini nggak ada apa-apa, tiba-tiba muncul kata ba. Bismillah dengan menyebut asma Allah. Loh, kok tiba-tiba dengan itu ada apa itu kan? Ya kan? Ini kalimat nggak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat yang tidak sempurna. Kenapa? Lalu biar sempurna bagaimana? Gitu kan? Nggak sempurna kenapa? Nggak sempurna karena di sini ada yang tertinggal, bukan tertinggal, ada yang sengaja disembunyikan. Gitu ya. Apa kata yang disembunyikan? Nah, para ulama kemudian mencoba mengulas apa kata yang disembunyikan dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Beberapa ulama ada yang menyatakan bahwa yang disembunyikan adalah ay abtadi'u. Ya, ay abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u, saya memulai ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimulai? Ya apapun itu. Makanya basmalah itu kan disunahkan. Kita disunahkan untuk membaca basmalah setiap memulai setiap perbuatan, apapun itu perbuatan yang baik. Ya, mau ngaji baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau berangkat kuliah baca bismillah, mau ngaji, mau ke kampus baca bismillah, ya. Mau minum baca bismillah, semuanya baca bismillah. Mau nyuci baju bismillah, mau masak bismillah, mau nyapu bismillah. Gitu ya. Ai abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Ai abtadi'u, saya memulai perbuatan ini bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah. Nah, setiap perbuatan yang dimulai dengan basmalah maka akan mendapatkan keberkahan. Ya. Sebab itu kalau ada yang sampai terlupa untuk membaca basmalah, maka bisa kita membaca basmalah di tengah atau di akhirnya. Jadi pas di tengah ya bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wa akhirihi. Kalau di akhir pun juga sama, bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wa akhirihi. Baik. Itu makna bismillah. Kemudian lafaz Allah. Apa makna lafaz Allah? Lafaz Allah artinya adalah di sini Mbah Nawawi Banten memberikan penjelasan bahwa wa huwa ismun jami'un li jami'i asma'illahi al-husna wa sifatihi al-'ulya. Jadi lafaz Allah itu adalah ismun atau alam asma, ya. Jami' yang mengumpulkan, ya. Ismun jami'un li jami'i asma'illahi al-husna wa sifatihi al-'ulya. Jadi lafaz Allah itu adalah kata yang mengumpulkan atau asma nama yang mengumpulkan semua asma Allah, semua sifat-sifat Allah yang baik. Ya, semua asma Allah al-husna dan semua sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghafar dan seterusnya sampai selesai itu semua terangkum dalam lafaz Allah. Ya. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah. Wujud, kita, baqa, mukhalafat, rafat, istiqamu, binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradat, dan seterusnya. Itu semua juga terkumpul dalam kata atau dalam asma Allah. Gitu ya. Maka Allah, kata Allah, ya, lafaz Allah itu disebut sebagai ismun jami' li jami' asma'illah al-husna wa sifati al-'ulya.
Itu makna atau makna dari kata Allah. Ismun jami' li jami'i asma'illah al-husna wa jami'i sifatillah al-uliya. Baik, lalu di situ ada kata Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah di sini Mbah Nawawi Banten memberikan penjelasan wa rahmanu katsirur rahmah bin ni'ami al-azimah. Rahman adalah luapan kasih sayang, luapan rahmat, ya. Ya. Tadi kasir rahmah bin ni'ami al-azimah, luapan rahmat, ya, dari nikmat-nikmat Allah yang agung. Nah, sayang. Oke, baik. Ya. Kemudian Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim? Ar-Rahim adalah katsir rahmah bin ni'am as-saghirah. Jadi kalau Ar-Rahman tadi katsir rahmah bin ni'am al-azimah, ya. Kemudian kalau Ar-Rahim katsir rahmah bin ni'ami as-saghirah. Jadi kalau Ar-Rahman itu adalah zat yang memberikan nikmat yang besar dalam skala besar gitu ya. Kemudian kalau Ar-Rahim adalah zat yang memberikan nikmat dalam skala kecil, secara detail maksudnya ya. Biasanya begini, misalnya Allah memberikan kesehatan kepada kita, maka kesehatan itu adalah bagian dari representasi sifat rahmat Allah. Allah memberikan kesehatan, itu adalah representasi dari sifat rahmat Allah. Tapi Allah memberikan kesehatan mata, kesehatan hidung, kesehatan pernafasan, kesehatan jantung, kesehatan apalagi kesehatan tangan dan seterusnya, itu adalah representasi dari sifat Rahim. Jadi Rahman itu yang besar, Rahim itu yang kecil, yang detailnya gitu ya. Itu satu makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau di pesantren dulu biasanya memaknai begini, Ar-Rahman zat yang apa ya, kang melas asih kelawan mukmin lan wong kafir ing dalam donya. Rahman zat yang memberikan anugerah, ya, rahmat bagi orang Islam dan non Muslim di dunia. Kemudian Rahim itu zat yang memberikan nikmat, ya, di akhirat saja hanya kepada umat yang beriman. Jadi kalau kita lihat bahwa Rahman itu lebih umum daripada Rahim. Ini sekaligus menjawab kalau ada pertanyaan begini, Bapak, itu kan katanya Allah itu maha adil, itu kenapa kok di dunia ini ada orang non Muslim tapi dia kaya, sementara umat Islam kok dia miskin? Itu bagaimana? Nah, justru disitulah letak dari sifat Rahman Allah. Karena Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang tidak hanya kepada umat Islam saja di dunia ini, tapi juga kepada non Muslim, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang dan seterusnya, dalam jumlah yang sangat banyak. Gitu ya. Jadi jawabannya seperti itu. Karena justru itu menunjukkan sifat Rahman Allah di situ. Allah memberikan nikmat kepada siapapun tanpa pernah meminta, ya, tanpa diminta, ya, tanpa diminta dan tanpa pernah meminta balasan. Ya. Itu representasi dari sifat Rahman Allah. Baik. Kalau Ar-Rahim, ya, kalau disandera zat yang memberikan rahmat kepada orang mukmin saja ketika di akhirat. Jadi lebih spesifik gitu ya. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Segala puji bagi Allah. Ya, puji bagi Allah ini ya. Pujian itu apa sih? Pujian itu adalah astana bil khairi. Pujian itu adalah suatu ucapan kekaguman yang ditujukan kepada seseorang, kepada suatu pihak, karena pihak tersebut itu melakukan hal yang positif, ya. Misalnya begini, saya ketemu dengan Anda belajar tekun itu kan, saya ngomong, wah mas ini kok sregep banget, itu pujian, ya.
itu pujian. Jadi pujian itu dengan syukur memang agak tipis ya. Ada pujian, ada syukur, gitu ya. Kalau pujian itu begini, kita melihat ada orang yang di jalan, ada orang yang buang sampah sembarangan, tapi ada orang yang membersihkan. Kita kemudian menyatakan, wah masih segar banget, dia membersihkan jalan. Ini adalah pujian. Ya. Kemudian kita ketemu dengan anak yang belajar, mengerjakan semua tugas, gitu kan, dan IPK-nya bagus. Kita ngomong, wah anak ini pintar, IPK-nya bagus, IPK-nya 3,9. Nah, ini adalah pujian. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang datang ke tempat Anda ngasih uang, ya, kemudian Anda ngomong, wah masih kayak kok apian banget ya, apian banget. Okay. Nah, yang seperti ini bukan pujian, tapi apa? Tapi itu adalah terima kasih. Itu adalah syukur, yang tadi ucapan syukur. Saya mulai tadi alhamdulillah atau pujian tadi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, jadi jelas ya bedanya antara pujian antara hamd dengan syukur. Kalau alhamdulillah pujian itu kita menyatakan hal yang positif tentang seseorang, tentang suatu pihak tertentu, dan kita bisa jadi kita nggak dapat apa-apa dari itu gitu kan. Tapi kalau pujian, kalau syukur itu ya, kalau syukur itu kita memuji seorang karena orang tersebut itu memberikan nikmat kepada kita atau kepada orang lain. Itu namanya syukur. Jadi kita diberikan uang oleh teman gitu kan, maka kita menyatakan wah orang ini pemurah gitu kan. Nah, itu adalah syukur. Baik. Rabbil alamin, semua puji bin Allah. Rabbil alamin, yang menguasai alam semesta. Rabbun, ya, Rabbun itu bisa bermakna penguasa, bisa bermakna apa? Bisa bermakna merawat. Jadi Rabbil alamin, Allah yang menciptakan, yang menguasai alam semesta. Allah lah yang merawat alam semesta. Namanya seperti itu. Nah, sama seperti kita misalnya pernah mendengar doa kan, Allah maghfirna dzunubana waliwalitina warhamhum kama rabbayani shaghira. Kata rabbayani shaghira, Allah maghfir lana dzunubana waliwalitina warhamhum kama rabbayani shaghira. Nah, kama rabbayani, sebagaimana mereka merawat atau mendidik kami. Rabbaya itu bermakna bisa bermakna merawat, maka atau mendidik gitu ya. Makanya kita mengenal ada fakultas tarbiyah dari kata Rabbun gitu ya, dari kata Rabban. Baik, lanjut. Wal aqibatu lil muttaqin, ya. Mbah Nawawi Banten memberikan penjelasan ai al ajru al mahmud lil muttaqin, ya, bahwa pahala yang baik, ya, atau balasan yang baik itu akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Baik. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Salawat beserta salam terhaturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat, apa makna salawat? Salawat itu kalau kita cek di dalam Al-Qur'an itu kan ada keterangan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Apa makna berselawat di situ? Nah, di situ ada Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita umat beriman diperintahkan Allah juga untuk berselawat kepada Rasul. Allah berselawat, malaikat berselawat, kita pun berselawat. Nah, satu kata selawat ini, ya, karena jika dilakukan oleh tiga pihak yang berbeda, maka maknanya berbeda. Ya, selawat itu asal maknanya ya apa ya, kebaikan itu ya. Tapi bisa bermakna berbeda-beda sesuai dengan subjek pelakunya. Jika yang memberikan selawat itu adalah Allah, ya, maka selawat itu bermakna ini rahmat ta'zim,
rahmah minallah al-makrunah bit-ta'zim, ya. Rahmah dari Allah yang dengan apa? Dengan ta'zim, dengan pengagungan. Itu kalau rahmat dari, kalau selawat dari Allah. Kalau dari malaikat, selawat bermakna istighfar. Artinya kalau para malaikat itu bersolawat Nabi, ya para malaikat berarti sedang memberikan atau memohonkan kepada Allah untuk memberikan pengampunan kepada Nabi. Gitu. Lalu kalau umatnya Nabi Muhammad bersolawat, terus apa maksudnya? Kalau umatnya bersolawat, artinya ya umat memohonkan kepada Allah agar Allah melimpahkan selawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah melimpahkan selawat, ya, rahmat ta'zimnya kepada Nabi. Nah, kalau Allah maknanya bagaimana? Ya Allah langsung aja melimpahkan itu selawat dari Allah. Gitu ya, bukan bermakna doa, ya. Gitu. Wassalamu dan salam. Salam itu keselamatan. Ala sayyidina, semoga teraturkan kepada junjungan kita Muhammad wa alihi wa ashabihi. Ya, selawat serta salam terhatukan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah sini ya. Ya. Wa alihi, dan beserta keluarganya Rasul, wa ashabi, dan sahabatnya Rasul. Nah, baik. Wa alihi wa ashabi, semoga selawat serta salam terhaturkan kepada keluarga Rasul dan sahabatnya. Nah, siapa yang disebut sebagai ahlul bait di situ? Siapa yang disebut sebagai alihi? Alih itu siapa? Nah, dalam konteks doa fi maqam doa, ahlul bait itu adalah jami'ul mukminin, ya, semua orang iman, orang yang beriman, orang mukmin itu termasuk keluarga Rasul, termasuk ahlul bait Rasul dalam konteks doa fi maqam doa. Maka kalau kita membacakan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, maka sebetulnya tidak hanya mendoakan Rasul, tapi juga mendoakan diri kita sendiri, gitu kan, karena kita sebagai orang beriman itu tercakup dalam kata alihi tadi itu, wala alihi, gitu ya. Maka sering-sering baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, karena itu kita sedang berdoa tetap kita sendiri di situ, gitu ya. Itu makna ahlul bait dalam konteks doa fi maqam doa. Oke, bentar ya, saya ngaji. Lanjut. Kemudian ahlul bait dalam konteks zakat itu beda lagi. Kalau dalam konteks zakat, ahlul bait itu artinya adalah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Mereka yang tidak diperbolehkan untuk menerima zakat, meskipun mereka termasuk fakir dan miskin. Itu namanya ahlul bait dalam konteks zakat. Lanjut. Wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya Rasul. Yang dimaksud sahabat itu siapa? Yang dimaksud sahabat adalah orang-orang yang hidup di zaman dengan Rasul, pernah bertemu dengan Rasul, dan beriman pada Rasul, ya, setelah Rasul mendapatkan syariat, setelah Rasul diutus, diangkat sebagai Rasul, setelah Muhammad diangkat sebagai Rasul, ya. Jadi yang dimaksud sahabat adalah orang yang sezaman dengan Rasul, kemudian orang tersebut beriman kepada Rasul setelah Rasul diangkat setelah Muhammad dilantik sebagai Rasul ba'dal bi'tsah, ini ya. Jadi ada orang yang hidup bersama dengan Rasul, tapi kok dia enggak, Rasul sudah diangkat sebagai Rasul waktu itu, kemudian dia enggak beriman, maka ini tidak termasuk sahabat. Misalnya siapa? Banyak, Abu Jahal misalnya, Abu Lahab, itu hidup bersama dengan Rasul. Mereka ketemu sama Rasul hampir setiap hari, bahkan itu terjadi setelah Rasul naik, diangkat sebagai Rasul, Muhammad diangkat sebagai Rasul, gitu kan. Tapi dia nggak beriman, maka ini tidak termasuk sahabat, gitu ya. Atau orang dia beriman, hidup zaman dengan Rasul, tapi tidak pernah ketemu. Misalnya mereka tinggal di tempat yang jauh dari Madinah misalnya,
Ya, ini tidak juga disebut sebagai sahabat karena tidak memenuhi kriteria tiga ini. Baik. Kemudian berapa jumlah sahabat? Banyak sekali jumlah sahabat gitu ya. Tapi dalam catatan bahwa ketika Rasul wafat, jumlah sahabat itu yang masih hidup saat itu adalah 124.000. Ya, 124.000. Ini adalah jumlah sahabat yang hidup ketika Rasul wafat. Ya. Yang hidup ketika Rasul wafat. Di nongkrong meja. Nah, di gelas ibu. Kalau baik. Jadi jumlah Rasul, jumlah sahabat yang sejak zaman Rasul pertama kali diangkat biasa ya, Ba'dal Ba'tsah sampai Rasul wafat, yaitu jumlahnya ya bisa lebih dari 120.000, bahkan bisa sampai 150.000 lebih gitu ya. Oke. Nah, angka 124.000 ini adalah angka para jumlah sahabat sekaligus juga jumlah jumlah nabi. Ya, jadi nabi jumlahnya ada 124.000. Termasuk juga jumlah para aulia, para wali pada satu masa. Dalam satu masa jumlah aulia, jumlah para wali itu ada 124.000. Ini ditulis, itu keterangan menurut Mbah Nawawi Banten. Ya, dalam ininya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Masalah idza qila kamal iman. Kalau ada orang bertanya apa makna iman? Fal jawabu, apa makna iman? Fal jawabu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman adalah amantu billah, saya beriman kepada Allah, wa malaikati, juga kepada para malaikat Allah, wa kutubi, dan kitab-kitab Allah, wa rusuli, dan beriman kepada rasul-rasul Allah, ya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal qadari, qadar baik ataupun yang buruk, semuanya dari Allah. Jadi rukun. Jadi kalau apa makna iman? Ya, kita percaya, beriman, tasdik bil qalb, ya, tasdik bil qalb, ya. Karena makna iman secara bahasa al-imanu lughatan wa tasdik. Iman secara bahasa iman secara bahasa artinya tasdik atau membenarkan, meyakini bahwa itu benar, fil qalbi, dalam hati. Baik. Kemudian rukun iman atau poin-poin yang harus diimani, yang pertama billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubi, kitab-kitab Allah, wa rusuli, rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, yang kelima hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan enam adalah tentang qadar dan qadar. Lalu bagaimana kita beriman dalam keenam konteks tadi itu seperti apa? Nanti akan kita ada pembahasan di bagian-bagian selanjutnya ya. Nah, titik tekannya adalah yang pengen saya garis bawahi, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Mbah Nawawi Banten, adalah bahwa iman, ya, Mbah Nawawi Banten itu menarik, ya. Wa alam annal iman billahi ala salasti aqsamin. Jadi beliau memberikan penjelasan bahwa iman itu ada 3 tingkatan, ada 3 kriteria. Apa? Yang pertama iman taqlidi, iman yang bersifat taklid. Yang kedua wa imanun tahqiqiyun, iman yang bersifat tahqiq. Dan yang ketiga iman istidlali, iman yang bersifat istidlal. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu. Fattaqlidi huwa ayata kita biwahdaniyatillahi ta'ala taqlidan biqauli ulama min ghairi burhanin, ya. Jadi yang pertama adalah iman taklidi. Iman taklidi itu apa? Iman kita percaya kepada Allah, ya, taqlidan biqauli ulama, dengan mengikuti pendapatnya ulama. Itu adalah level iman yang paling rendah. Kita misalkan ngaji kayak gini, kemudian kita mendapat informasi tentang keesaan Allah, kita mengikutinya dan membenarkannya, yaitu iman. Tapi itu nilainya masih rendah. Kenapa? Karena min ghairi burhanin, kita hanya mendengarkan saja, meyakini saja tanpa ada penalaran lebih dalam, gitu. Kita cuma menerima tanpa menalar, taklid, yang itu saja tanpa kita mengetahui argumentasinya seperti apa. Itu namanya iman
taklidi. Nah, yang taklidi ini menurut Mahnaim Banten wahada ya. Wahada la ya'manu minat tazalzuli bitashkikin musyakkakin ya. Iman yang model seperti ini tidak aman dari goncangan. Jadi kalau misalkan berhadapan dengan orang yang ada argumen itu biasanya masih kalah, karena keimanan dia itu tidak didasari oleh basic keilmuan yang kuat, tidak berbasis pada penalaran yang kuat, tidak berbasis pada pendalaman yang atau internalisasi yang kuat. Ini ya, masih gonjang-ganjing lah istilahnya ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah iman tahqiqiyun. Mana tadi? Wal haqiqi ya. Huwa ayat wiya qalbahu ala wahdaniyatillah bihaitsu law khalafahu ahlul alim fima tuya alaihi qalbuhu lamma wujida fi qalbihi zalatun. Kalau yang sudah hakiki itu orang yang sudah hatinya itu sudah terpatri dalam konteks iman tadi itu tentang keesaan Allah. Bihaitsu law khalafahu ahlul alam, oke. Fima tuya alaihi qalbuhu lamma wujida fi qalbihi zalatan. Jadi kalau misalkan bahkan kalau ada mayoritas, dia tinggal di suatu komunitas yang mayoritas di situ itu tidak beriman kepada Allah, tetap beriman kepada Allah karena dalam hatinya sudah terpatri tentang keesaan Allah. Ini adalah iman yang hakiki, iman yang menancap dalam hati, iman yang bersumber dari kedalaman jiwa, kedalaman pemikiran dan permenungan yang dalam. Ini hakiki, iman hakiki. Level yang ketiga adalah al-iman istidlali. Apa itu? Huwa ayastatillah minal masnu'i ala suani wa minal athari alal mu'thar. Fal atharu yadullu al ma'thur al mu'thar ya, wal bina'u yadullu al bani. Yang menarik begini, level yang ketiga adalah iman istidlali. Istidlal itu apa? Istidlal itu orang yang mengambil dalil. Dalil itu apa dong? Dalil adalah sesuatu yang menunjuk, sesuatu yang yadullu ala syai'in. Syai'un yadullu ala syai'in, itu adalah dalil. Jadi kita beriman itu dengan berbasiskan pada pengamatan dan berbasiskan pada rasio yang logis ya. Berbasiskan pada rasio yang logis. Jadi kalau yang menarik yang pertama tadi itu taklid, beriman tanpa ada penalaran ya. Yang kedua beriman berdasarkan keyakinan jiwa, dan yang ketiga adalah beriman berdasarkan berdasarkan penalaran atau rasionalitas, bahwa misalnya begini, alam semesta itu ada, nggak mungkin dia ada sendiri tanpa ada yang menciptakan. HP yang Anda pegang semua itu ada, dan nggak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada pabrik HP yang menciptakan gitu ya. Ini nah saya itu ada sebagai akibat dari orang tua saya ya, orang tua adalah sebab bagi saya. Nah orang tua itu juga merupakan akibat dari siapa? Dari mbah-mbah saya, dari kakak nenek saya. Kakak nenek saya itu juga akibat dari siapa? Dari mbah buyut saya dan seterusnya sampai yang pertama. Pertanyaannya adalah siapa yang pertama itu ya, siapa sebab yang pertama? Nah ini yang kemudian dari sini muncullah, oh ya, sebab pertama tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah sampai pada penalaran seperti ini, ya, ini imannya disebut sebagai iman istidlali. Gitu ya. Jadi iman yang menurut versi Mbah Nawawi Banten ada iman taklidi, ada iman tahqiqi, ada iman istidlali. Nah, iman taklidi, iman yang berdasarkan taklid, keterangan dari pihak lain. Kemudian iman yang kedua iman tahqiqi berdasarkan keyakinan dalam jiwa, keyakinan dalam hati. Kemudian iman yang istidlali berdasarkan penalaran, burhan gitu kan. Nah, yang menarik adalah Mbah Nawawi Banten ini yang beliau hidup
pada tahun 1800 sudah memposisikan epistemologi keimanan ke dalam 3 dimensi. Ini kelak yang kalau teman-teman membaca Jabiri ya, Muhammad Abid Al-Jabiri itu membagi epistemologi Islam ke dalam 3 bagian. Ada bayani, ada irfani, dan ada burhani. 3 dimensi ya. Dan ini 3-tiganya ya sama sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Naim Banten beberapa 1 abad sebelumnya gitu ya. Jadi ini menarik kalau misalkan mau mengkaji bagi Anda yang dari jurusan akidah filsafat itu ya, atau dari tafsir hadis itu, pertama akidah filsafat, untuk mengkaji bagaimana perspektif iman versinya Mbah Naim Banten dikaji dengan pendekatannya trilogi Jabirian, epistemologinya Jabirian yang bayani. Nanti yang di Nawawi menyebutkannya sebagai iman taklidi berdasarkan bayani atau keterangan dari para ulama. Kemudian yang kedua iman tahqiqi berdasarkan irfani ya. Kemudian yang 3 adalah iman istidlali, kalau yang dalam versinya Mbah Abid Al-Jabiri itu sebagai iman yang bersifat burhani gitu. Baik, mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu billah wallahu a'lam bishawab. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan bisa menulis di kolom komentar, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Apakah ada yang mau ditanyakan di sini? Saya cek terlebih dahulu. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Kita sambung lagi besok malam insya Allah. Oh iya, selain malam hari, insya Allah setiap sore saya kurang lebih sekitar pukul habis asar ya, sekitar jam 4 ada juga ngaji kitab usiam karyanya Mbah Nawawi, Mbah Zainal Abidin Menarik Rabi'a dengan teman-teman dari Dema YN Metro di Instagram @nasrul banget dan di Dema YN Metro. Nah, bagi yang pengen waktunya kelonggar bisa juga bergabung di situ. Baik, terima kasih. Saya akhiri, mari kita tutup bersama dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sadrawana wa akhirna wasalamu ala tabarak wa sallallahu ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina ya ta'ala. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'amadna wa ma asrarna ma a'lanna anta alamu bina antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh-dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Saya akhiri kurang lebih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.